Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyambut bulan suci Ramadan, saya ingin memberikan bonus video, yaitu bonus praktek mengurai sebuah hadis. Meskipun memang hadis ini banyak sekali yang mengkritiknya ya. Namun di sini kita tidak membahas tentang kritikan itu, kita hanya akan membahas sisi nahwu dan sorofnya saja. Baik, langsung kita mulai. Pertama di sini dimulai dengan man. Man ini di sini adalah isim syarat dan kebetulan memang kita belum mempelajarinya. Maka untuk man ini kita lewatkan dulu dan ini hanya terjemahnya saja saya berikan, yaitu siapa yang atau barang siapa yang. Selanjutnya di depannya ada fariha. Apa ini fariha dan mengapa dia dibaca fariha? Maka dalam hal ini kita gunakan kamus Ristek Muslim yang sudah saya berikan, yaitu perhatikan di layar, ketikkan pada kolom yang tersedia fa, ro, dan ha. Seperti ini, nampak? Nah, kemudian akan keluar. Di sini bacaannya fariha. Nah, inilah alasan mengapa kita baca fariha. Apa alasannya? Ya karena ikut kamus. Kenapa harus ikut kamus? Karena fi'il sulasi mujarrad adalah sama'i. Tidak bisa kita karang-karang. Namun di sini nampak tidak ada untuk fi'il mudhari'nya, ro-nya kosong. Maka di sini coba kita klik ke sampingnya sini, yaitu pada kamus Munawir. Kalau kita klik, maka kondisi akan seperti ini yang keluar. Ini sudah kita klik di sini. Nampak di atasnya berubah jadi Munawir, dan di sini nampak ya fariha yafrahu. Sudah nampak sekarang. Maka fi'il madinya fariha, mudhari'nya yafrahu. Langsung bisa kita tulis fariha yafrahu di atasnya. Ini salah ketik ya, fariha. Nah, kemudian terjemahannya adalah tinggal kita pilih. Bisa berbunga-bunga, bisa dari sini gembira, bahagia, senang, riang, girang, dan yang sejenisnya lah ya. Nah, dalam hal ini saya buat terjemahnya gembira. Baik, selanjutnya di depannya ada bi. Bi ini adalah huruf jar. Untuk huruf jar kita harus sudah hafal, tidak dicari di kamus. Bi ini terjemahannya adalah dengan. Selanjutnya ada duhuli. Kenapa dia dibaca duhuli? Kita ketikkanlah dal, kho, waw, dan lam seperti nampak di layar. Nah, nanti mungkin saja di kamus yang tadi, yang di awal tidak ada. Kemudian di kamus Munawir juga tidak ada. Maka ketikkanlah yang sebelahnya sini. Maka keluarlah dia, ini dukhulun. Apa dibilangnya? Dukhulun adalah masdar dari dakhola. Masdar dari dakhola. Kemudian dakhola pun kita nggak ngerti artinya. Dakhola itu apa ya? Misalnya seperti itu. Maka kita ketikkan lagi ke kolom di bawahnya dakhola seperti ini. Nampak ya, dakhola. Maka di sini sudah ada. Nah, karena kamus Arab Indonesianya ini, dia mungkin hanya melihat fi'il dasarnya, yaitu fi'il madi. Maka ketika kita cari tadi pada duhul, dia tidak keluar. Tetapi ketika kita ketik dakhola, dia keluar. Dakhola yadkhulu. Artinya adalah masuk atau memasuki. Dari sini kita bisa langsung ketikkan di atasnya dakhola yadkhulu, dukhulun. Inilah alasan kenapa ini dibarisi dengan duhu. Nah, itu dia. Adapun lamnya, maka ini cerita nahwu. Yang tadi cerita sorof ya, duhunya itu. Lamnya ini cerita nahwu, dan ingat pelajaran kita sebelumnya. Dia ini majrur. Kenapa majrur? Karena dimasuki oleh huruf jar bi. Ini tadi ya, bi. Karenanya maka dia dibaca jar, tanda jarnya adalah kasroh,
Karena isim mufrad. Jadilah dia dibaca bidukhuli. Terjemahannya adalah masuk. Selanjutnya, dia ini juga sebagai mudhof. Itulah makanya dia tidak tanwin. Tidak kita baca bidukhulin, tetapi hanya bidukhuli tanpa tanwin. Karena dia apa? Karena mudhof. Selanjutnya di depannya adalah mudhofun ilaih pada Ramadhana. Ingat, mudhofun ilaih dibaca jar. Di sini tanda jarnya adalah fathah. Kenapa? Karena dia isim ghairu munsharif. Apa alasan atau apa ilatnya sehingga dia disebut isim ghairu munsharif? Maka jawabannya adalah dia ini masuk kepada yang dua ilat, yaitu satu, dia isim alam, nama ya. Kemudian yang kedua, dia diakhiri alif dan nun. Jadi isim alam yang diakhiri alif dan nun, maka dia termasuk isim ghairu munsharif. Maka tanda jarnya di sini adalah fathah. Itulah sehingga dibaca dia Ramadhana, bidukhuli Ramadhana. Ramadhana terjemahannya ya Ramadan juga ya. Baik, selanjutnya kita ke harroma. Apa ini harroma? Maka disinilah pentingnya ketika saya suruh membaca wazan dari fi'il sulasi mazid biharfin wahid sebanyak 20 kali. Ini adalah masuk kepada wazan yang pertama, yaitu fa'ala yufa'ilu. Mari saya tunjukkan. Ini pelajaran sebelumnya ya. Fa'ala yufa'ilu. Kalau diteruskan maka dia menjadi fa'ala yufa'ilu taf'ilan, taf'ilatan, taf'alan, tif'alan, mufa'alan. Nah, yang itu. Maka di sini fa'ala yufa'ilu ini adalah wazan dari harroma ini. Ingat apa faedah dari wazan fa'ala yufa'ilu? Ini pelajaran sebelumnya ya, yaitu litta'diyah. Apa sih litta'diyah? Litta'diyah artinya menjadikannya menjadi muta'addi. Apa pula itu muta'addi? Muta'addi itu adalah fi'il yang dia ada objeknya. Jadi kalau pada terjemahan ya, terjemahannya kalau dianya yang tidak muta'addi, haram. Nah, seperti itu saja ya pada kata ha, ro, dan mim ini. Namun kalau dia muta'addi, maka terjemahannya adalah mengharamkan. Jadi kalau mengharamkan tentu saja ada yang diharamkan. Itulah dia objeknya. Atau nanti namanya disebut dengan maf'ulun bih. Di sini kita belum pelajari. Insya Allah minggu depan kita akan memasuki pelajaran tentang maf'ul bih. Baik, harrama tadi terjemahannya adalah mengharamkan. Saya kasih tanda kurung, maka di situ dikarenakan ini nanti adalah jawab syarat. Tapi ini belum kita pelajari ya. Ini sambungan dari yang man tadi di atas. Man tadi isim syarat, nanti ke bawah adalah jawab syarat. Tapi belum kita pelajari, kita hanya mengurai yang sudah kita pelajari saja, yaitu pada harrama, mengharamkan. Selanjutnya, siapa yang mengharamkan? Maka lihat di depannya di sini lafzul jalalah. Maka lafzul jalalah ini adalah sebagai fa'il. Karena fa'il dia dibaca rafa. Tanda rafa'nya di sini adalah dhammah. Selanjutnya di sini ada jasada. Jasada ini adalah yang diharamkan. Apa yang Allah haramkan? Yang Allah haramkan adalah jasad. Nah, ini nanti cerita nahwunya ini dibaca mansub ya karena maf'ul bih. Tapi ini nanti untuk sekarang kita sebut saja dia objek. Itu tadi cerita danya. Adapun jasa ini adalah cerita sorofnya, di mana ini nanti disebut dengan isim jamid, yaitu dia isim jenis ya, artinya badan kita, jasad. Karena dia isim jenis, maka dia tidak ada tasrifnya. Tinggal kita ketikkan saja di kamus jim, sin, dal, maka keluarlah dia. Keluar jasad atau badan. Selanjutnya jasada tidak ditanwin. Tidak kita baca jasadan. Kenapa? Karena dia mudhof.
Di depannya adalah mudhofun ilaih, yaitu yang domir hu ini, mudhofun ilaih. Kalau mudhofun ilaih kan dibaca jar ya, biasanya itu pelajaran kita. Tetapi di sini apakah dia tidak dibaca jar sehingga dibarisi dengan hu, jasadahu? Jawabannya dia tetap dibaca jar. Nah, tetapi karena dianya domir dan domir adalah mabni, maka kita sebut fi mahalli jarrin. Nah, seperti itu. Kita lanjutkan dengan fi mahalli jarrin mudhofun ilaih. Jadi dia tetap kita sebut jar, hanya saja mahalnya saja atau tempatnya saja yang dianya jar ya, fi mahalli jarrin. Kemudian hu terjemahannya adalah nya. Jadi jasadahu, jasadnya atau badannya. Selanjutnya ada huruf jar ala di depannya. Nah, berhubung ala ini huruf ya, dan huruf itu adalah mabni, maka sudah harus kita hafal. Terjemahannya adalah atas. Selanjutnya nironi. Apa ini nironi? Maka kita ketikkan di kamus nun, ya, ro, alif, dan nun lagi. Maka akan keluar seperti ini. Nah, ini ya. Nampak dia? Nironun. Nironun itu adalah jamak dari nar. Atau kalau kita mau tambah lagi, kita ketikkan lagi di sini untuk kamus munawirnya. Maka akan keluar juga an-naru jamaknya nironun. Nah, sama ya. Nah, maka dari sini kita bisa tahu bahwasannya niron ini adalah jamak dari nar. Selanjutnya adapun nunnya di sini dibarisi kasroh dikarenakan dia majrur dengan adanya huruf jar ala. Tanda jarnya di sini adalah kasroh karena dia jamak taksir. Nah, inilah video bonus kita pada hari ini. Ini kalau saya sebut praktek mempreteli teks Arab. Dalam bahasa Indonesia yang baik dan benarnya mengurai. Nah, mempreteli itu ya bahasa di kampung saya ya. Bahasa yang sebenarnya mengurai. Insya Allah nanti untuk mengurai ini akan banyak kita lakukan pada bulan ketiga. Karena mengurai ini akan sangat bermanfaat bagi perkembangan kemampuan nahwu dan shorof. Baik, sekian dulu. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.